termasuk itu, betul. Kawasan loh. Ini sambil jeda kita sambil terus asik ngobrol. Saya mau tanya ke Pak Swasono dulu soal 5 tersangka. Kita apresiasi teman-teman dari kepolisian dan ingin tahu sebetulnya dari 5 orang ini pembagian perannya seperti apa, Pak? Ya, Peran tindak kejahatannya maksudnya. Jadi bukan peran dari masing-masing, Iya. tapi lebih tepatnya bahwa si A sebagai pejabat, saya sebut PP sebagai pejabat, dia harusnya bertanggung jawab di bidang ini. Kemudian MS sebagai pegawai stafnya punya tanggung jawab juga di bidang ini. Nah, kelima tersangka PP, MS, HS, IA dan LM ini yang 3 ini dari pihak luar, Mbak, dari importir maksudnya. Nah, ini kan masing-masing berperan, ada yang berusaha untuk memasukkan, kemudian ada yang berusaha untuk menerima, sehingga terjadilah dalam proses lebih lanjut tindak pidana pencucian uang Dari hasil? yang bersumber, patut diduga bersumber dari hasil korupsi, dari hasil suap, mungkin juga dari hasil gratifikasi. Ini yang sekarang sedang dikembangkan. Ini memang benar kan, seperti halnya pada kasus suap lain lah. Kan nggak mungkin ada yang terima, nggak ada yang ngasih gitu ya Pak ya? Iya. Yang ngasih kena, yang terima kena juga. Betul, betul. Makanya tadi saya sempat tanya sama Pak Bambang bahwa urusan begini kan nggak mungkin nih regulator aja, tapi kan pengusaha juga ada yang ditekan untuk ngasih atau berinisiatif supaya dirinya lancar gitu. Iya. Dalam banyak kasus deh, misalnya kayak urusan Gubernur Sumut, ya kan? Kalau yang diurus sama KPK itu kan ada yang ngasih, ada yang terima. Ke Bang Ihsan dulu deh, Bang Ihsan sebelum kita masuk ke kasus hukum, yuk kita lihat gambaran yang lebih besar gitu soal urusan pelabuhan, soal urusan impornya, soal urusan kemudian potensi kerugian negara gara-gara kalau kita masih terus berlama-lama di dwelling time. Tema Orde Baru hingga sekarang belum berubah. Temanya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Masih ya? Itu tema itu masih itu bertahan ya? Oke. Nah, dari situ sesungguhnya dulu ketika kita undang SGS itu multinational corporation yang bergerak di bidang surveyor atas ekspor impor gitu ya. Itu motifnya adalah dalam rangka memang mempercepat layanan. Itu posisinya. Ternyata juga tidak memperbaiki. Perubahan nama dari sah bandar ke ATPEL sampai ke OP gitu ya. Itu ternyata juga tidak memperbaiki. Perubahan undang-undang menjadi undang-undang pelayaran juga tidak memperbaiki. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya 2. Kalau Anda melihat services dengan basis teknologi dan basis orang tidak diperbaiki, terutama pada orang yang mentalitasnya tidak diperbaiki, maka dia sehebat apapun teknologi tidak diperbaiki. Nah, karena Tina ngajak saya ke luar, saya memang di televisi swasta lain, saya membandingkan dengan Singapura, saya bandingkan dengan Hong Kong, saya bandingkan dengan Beijing posisinya. Di sana Anda tidak akan pernah sandar, menunggu bongkar, lalu kemudian si kapal menunggu lagi untuk enggak. Bongkar, muat, langsung pergi. Artinya begitu kapal berangkat, si pengirim, si forwarder sudah menginformasikan ke agen. Barangnya ini. Dan diterima di sana langsung menyatakan bongkar ini, dan begitu bongkar langsung pergi. Kalau enggak, Anda kena waktu tunggu dan mahal sekali. Biaya angkutnya menjadi sangat mahal. Itu terjadi baik di PSA, Port Singapore Authority, atau di Beijing, atau di Hong Kong. Artinya begitu tingginya biaya services kalau Anda ngaco macam-macam. Kalau ngaco macam-macam. Bagaimana dengan Indonesia? Itu tadi yang banyak diceritakan oleh para importir. Kirim barang sampai di sini baru diverifikasi jenis barangnya apa aja. Tadi cerita Pak Bambang kan begitu. Itu kan konyol tuh. Masa dari mulai barang kirim selama dalam perjalanan tidak bisa terjadi verifikasi apa yang dikirim? Satu. Yang kedua, di kontainer isinya nggak satu pemilik, beberapa pemilik. Jadi dari segi jenis, dari segi jumlah, dari segi tarif, udah macam-macam di situ Pak. Artinya apa? Ini soal teknologi. Satu, kalau dari sana yang sudah ngirim dengan teknologi benar, dikirim ke forwardernya benar, dikirim ke pemiliknya benar, dikirim ke otoritas bandara, ke otoritas pelabuhan benar, sesungguhnya dia bisa dengan cepat dilakukan. Cuma tinggal dari pilot test, dari pemanduan, kan sebelum masuk sandar, Anda kan berada di tempat penunggu dulu, di luar kapalnya. Di anchornya dulu posisinya. Jadi kalau kita lihat Tanjung Priok itu ya, di keluar tuh kapal tuh ratusan menunggu. Banyak kalau kita terbang gitu bisa. Ini nggak apa? Saya di pelabuhan nggak lama, cuma 7 tahun gitu ya. Itu bisa kita lihat gitu bagaimana ini nggak terjadi perbaikan artinya. Apalagi Anda pindahin ke Kali Baru yang tidak punya akses gitu ya. Kali Baru mau dipindahin dalam rangka Tanjung Priok udah jenuh, tapi nggak punya akses, berantakan, itu sama aja.
Nggak bakal Buat Anda itu memperbaiki. nggak solusi? Nggak memperbaiki, karena kapal tunggu kayak gitu tetap terjadi. Tunggu, pilotage, mau masuk sandar aja, itu tentang dermaga yang mana, itu udah urusan ini. Wow. Menentukan perusahaan bongkar muat dengan gantry crane-nya, gitu ya, itu udah soal duit, gitu loh. Sekarang Anda boleh bilang rupiah, tapi transaksi tetap US dollar. Anda mau bilang apa posisi? Truk kontainernya yang kayak gimana, dengan kondisinya kayak apa, dan kecepatan bongkar, pindahin ke courtyard, kan, lapangan penumpukan mana, itu soal duit. Jadi sebetulnya kalau pakai teknologi dan SDM yang mau gitu ya, dan mau, itu sebetulnya harusnya hal sederhana. Bisa. Singapura berapa hari sih Bang sekarang? Singapura? Kalau di Singapura Anda bisa cuma main sehari dan terus langsung bongkar. Tergantung yang masuk feeder vessel atau mother vessel. Kalau yang masuk mother vessel itu bisa 50.000 kontainer, gitu ya. Mother vessel 40.000 kontainer. Kalau feeder kan cuma Kayak sekitar kapal induk 15.000. gitu Iya, ya, kayak mother kapal vessel induk itu gitu ya. posisi. Itu tergantung posisinya. Ketergantungan juga pada jenis kargo. Bisa general cargo, bisa special cargo, bisa dangerous cargo. Tergantung lagi jenis kargonya kayak apa. Karena begitu penanganan dangerous cargo, itu penanganannya juga beda posisinya. Jadi Gitu gini, penanganan. oke, kita kalau pengen sama kayak Singapura kayaknya masih rada jauh lah ya. Tapi kalau target presiden jadi 4,7 hari, kemudian nanti turun bisa jadi 4 hari, mungkin nggak Bang? Mungkin. Mungkin. Nah, itu yang sedang dibicarakan hari ini. Terjadilah perebutan kekuasaan di OP, di otoritas pelabuhan. Hari ini saya bilang terjadi perebutan Kekuasaan ya? Iya, ini perebutan kekuasaan. Saya bilang aja. Kenapa sih orang mau berebut itu Bang? Duit di bawah meja, di belakang itu Saya ada berusaha duit. lugu nanyanya. Itu soal duit. Saya sih gini ya, saya cuma ingin mengatakan begini. Kenapa sih terjadi perubahan otoritas pelabuhan menjadi kelihatannya tidak apa-apa, sementara orang lain, oh kalau Anda bisa bikin investasi pelayanan satu pintu, kenapa otoritas pelabuhan bukan satu layanan satu pintu gitu loh. Jadi yang kerja adalah tim. Tadi yang disebut oleh, ternyata di otoritas pelabuhan nggak ada orangnya tuh, mesti ada orangnya, kan tadi udah disebut. Artinya ketika Anda masuk otoritas pelabuhan, sesungguhnya pada saat itu selesai semuanya. Baik pada posisi clearance maupun pada posisi pas clearance posisinya. Pre-clearance-nya itu tadi Anda sudah dapetin duluan sebelumnya. Dengan teknologi, dengan laporan yang benar. Kata kuncinya berarti, baik yang namanya pejabat maupun si pengusaha, gitu posisinya, ada yang asimetri informasi. Asimetri informasi itu korupsi. Kalau di Gitu. pelabuhan ini berarti yang waktu itu marah Bu Sri Mulyani di pelabuhan juga toh? Yang waktu itu geledah-geledah di leci-leci itu zaman Itu Pak SBY? nasional, itu kan dalam rangka itu kan lebih ke pendekatan bea cukai. Betul. Sehingga akhirnya Nggak, artinya pelabuhan itu memang banyak yang gimananya gitu ya Bang Ihsan ya? Anda bayangin, Luar biasa ya. di Tanjung Priok itu dalam 1 tahun beredar uang 120 miliar US dollar. 1 tahun. 120 miliar Volume yang masuk dari sana US itu sekitar 120 sampai dengan 140 miliar US dollar. 1 tahun. Wow. Anda bayangin tuh, itu posisi ekspor. Posisi impor tuh lebih turun sedikit lah, nggak banyak gitu, sekitar itu. Dan Anda bayangin kalau dari 110 miliar US dollar itu untuk impor atau ekspor 140. Kalau dolar 10.000 berarti 1.200 triliun. Nyaris sampai BN kita tuh lebih dari separuh itu. Dan Anda bayangin dari posisi itu jasa berapa? Jasa yang paling nikmat dalam kehidupan itu sesungguhnya pelabuhan. Singapura, PDB-nya itu pernah tergantung pada yang namanya Port Singapore Authority. Singapura, sebelum dia bermain high-tech. 60% PDB-nya tergantung dari yang namanya PSA, Port of Singapore Authority, posisinya. Kita yang punya, yang namanya mengimport kayak gini gedenya, yang mengekspor kayak gini gedenya, itu nggak bisa tuh. Kan artinya ada masalah. Pak Karyanto, ayo ajak kami lebih pintar. Tapi harapannya kita pengen lebih baik kan kalau Bang Ihsan bilang bisa kok sebenarnya kalau pendekatannya teknologi. Ini kan jadinya kita berpikirnya berarti nggak mau. Kalau ternyata bisa berarti pilihannya karena nggak mau itu. Gimana menurut Bapak? Yang pertama saya setuju dengan pendapatnya Bang Ihsan ya. Bahwa memang di kami itu udah online teknologi. Masalahnya kalau asimetris itu antara government dan private sector itu masalah. Susah. Jadi antisipasi itu, kami sudah menerbitkan Permendak nomor 48 tentang ketentuan umum di bidang impor. Intinya adalah importir wajib memiliki perizinan impor atas barang yang dibatasi impornya sebelum barang masuk ke dalam pabeanan. Kemudian importir yang tidak memiliki perizinan akan dikenai sanksi pembekuan API. API itu angka pengenal impor. Yang ketiga adalah jika barang yang diimpor tidak memiliki izin, maka importir wajib mengekspor kembali. Ini sudah keluar Permendaknya, cuma berlaku Januari 2016. Jadi pada intinya kami ini melakukan perbaikan, tidak hanya karena ada kegaduhan kemarin. Itu dalam proses reformasi birokrasi. Anda tahu, kami ingin ingatkan,
begitu teman-teman Pak Arsono ini memeriksa gedung kami, menetapkan saksi, satu hari setelah itu Menteri langsung membebas tugaskan tanpa melihat statusnya. Kenapa? Ada dua kepentingan kami. Pertama, membantu proses hukum supaya itu bisa cepat selesai, kita jangan gaduh. Kedua, tidak boleh pelayanan publik itu berkurang sedetik pun, maka diganti orang menjadi PLT atau apa. Itu intinya. Jadi begitu, Mbak. Kan bertugas Dirjen ini kan belum lama ya Pak ya? Ya. Jadi orang menduga jangan-jangan Dirjen sebelumnya ini yang lebih berbahasa-bahasa terus nggak ketahuan gitu. Tapi itu kan asumsi. Nah, bagaimana Bapak menjawab? Bagaimana Bapak menjawab Bang Ihsan yang bilang ini duit semuanya, orang pengen jadi penguasa di pelabuhan itu karena duit semua. Ya, saya setuju. Yang pertama, tolong bukan di pelabuhan, karena bukan ranah kami. Iya. Ini adalah ranah di sebelum yang disebut dwelling time itu, perizinan. Sebagus apapun sistem yang kami buat, tadi seperti pakai online, tadi asimetris tadi. Ada pengusaha-pengusaha anggotanya Pak Bambang yang mungkin saya nggak berani menyebut, kemudian ada oknum kami yang mentalnya kurang baik, tidak berintegritas. Maka kemarin Menteri juga langsung menetapkan kepala Pusdiklat kita, itu dokter pendidikan. Kenapa? Karena sistem SDM itu kan rekrutmen sampai pada pendidikan. Tapi Pak maaf Pak, kita tuh sering melihat bahwa ada juga koruptor yang gelar akademiknya tinggi juga Pak, ada dokter, ada profesor gitu. Jadi seringkali menurut kita kadang-kadang nggak ada korelasi positif antara gelar akademik dengan moralitasnya. Ini mohon maaf loh Pak. Iya, saya setuju Pak, tapi paling tidak kan standar kompetisi pegawai ada. Begini, kami sekarang sudah melakukan kerjasama dengan KPK tuh minggu depan. KPK selalu mengasistensi kami, Kementerian Perizinan, membuat dia litbang KPK-nya. Ini apa perizinan tentang ini bagaimana dan sebagainya. Kami sekarang sedang tahap untuk mengikuti saran-saran KPK. Baik, kita akan lanjutkan. Saya mau tanya sama Pak Harsono terutama, apakah ini akan kita lihat sebagai anget-anget tai ayam saja gitu ya, ngaduk-ngaduk di pelabuhan, apalagi Bang Ihsan bilang di mana-mana duit, dari polisi kira-kira sanggup nggak tuh untuk masuk ke titik-titik yang di mana-mana duit itu? Sesaat lagi ya, tetap di Talk News. Tapi yang bikin penasaran gini.